ya, yang SMA, laki-laki ratanya 5, kemudian MA, eee, ratanya laki-laki 8,5, kemudian SMK rata-ratanya 4. Kemudian yang SMA perempuan rata-ratanya 4,5, kemudian yang MA rata-ratanya, eee, berapa, 6 ya. Kemudian yang paling tinggi ini skornya perempuan SMK. Kemarin variabelnya apa ya? Ada yang masih ingat? Kreativitas ya? Oke, saya tulis di sini. Silakan dibuat dulu grafiknya. Jadi nanti kalau mengerjakan ya, baik yang satu jalur berarti nanti grafiknya garisnya cuma satu ya. Laki-laki misalnya, eee, SMP, SMA, SMA, SMK, MA, udah itu aja ya dilihat dari grafiknya. Tetapi kalau 2 jalur nanti garisnya ada 2, 3 jalur nanti ada 3 ya. Silahkan dibuat dulu grafiknya. Ini saya tutup, mic-nya ya.
Baik, sudah selesai bikin grafiknya? Kalau sudah, saya stop presenting, saya lanjutkan ke ANAVA yang 3 jalur. Sudah muncul bagian 3 ANAVA 3 jalur? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau di ANAVA 1 jalur itu ada 1 variabel bebasnya. Variabel bebas bergejala, nominal, kemudian variabel tergantungnya bergejala interval atau rasio. Kalau di ANAVA 2 jalur, itu ada 2 variabel bebas ya, 1 variabel tergantung, tergantungnya 1, bebasnya 2. Nah, sama karakteristiknya untuk variabel bebasnya, itu gejala datanya nominal ya. Untuk variabel tergantung, gejala datanya interval atau rasio. Nah, di sini, untuk kesamaannya di situ sudah bisa dilihat ya, masing-masing ANAVA 1 jalur, 2 jalur, 3 jalur itu hanya memiliki 1 jumlah kuadrat total atau JKT dan hanya ada 1 jumlah kuadrat dalam atau JKD ya. Bedanya ya ini bedanya banyak ya, persamaannya hanya 2. Bedanya ANAVA 1 jalur nanti, hanya ada 1 kelompok JKA ya, JKA-nya hanya ada 1 kelompok. Terus kemudian kalau variasinya bisa macam-macam ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, seperti itu. Misalnya, apakah tempat tinggal, misalnya tempat tinggal itu ada perbedaan kreativitas ditinjau dari tempat tinggal, ya. Misalnya ada yang tinggalnya di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Bandung gitu ya, dihitung kreativitasnya. Berarti ini ANAVA 1 jalur. Mau misalnya variasi kelompoknya ada 30 boleh? Nggak boleh kok. Ya misalnya kita punya provinsi itu 34 provinsi ya kalau tidak salah. Zaman saya kecil dulu kayaknya sih cuman kalau nggak 29 apa malah 27 kali ya. 27 provinsi atau 29 provinsi, eee, sekarang udah 34. Nah misalnya 34 provinsi, berarti kan ada 34 kelompok, tetapi yang dibedakan, dari sisi kreativitasnya, berarti itu masuknya di ANAVA 1 jalur. Tetapi kemudian kalau misalnya, 34 provinsi dari sisi tempat tinggal, terus kemudian dilihat laki-laki dan perempuannya. Nah, itu berarti ANAVA 2 jalur. Atau misalnya boleh nggak yang satu tuh bukan laki-laki perempuan, tetapi, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan misal tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, tamatan perguruan tinggi, dan tidak sekolah atau tidak tamat SD. Berarti kan ada 5 kelompok. 5 kelompok variabel bebas 1, kemudian ada 34 kelompok variabel bebas 2. Nah, tinggal dikalikan itu nanti ada berapa kelompok variasinya ya. Jadi dari kelompoknya itu. Nah, paling sederhana 2 kali 2. Nah, JK antara kelompok ada 3 ya, JKA, JKB, kemudian ada JKAB ya untuk antara kelompoknya. Kalau ANAVA yang 3 jalur itu ada 3 variabel bebas. Nah, nanti ada JKA, JKB, JKC, JKAB, JKAC, JKBC, dan JKABC. Nah, kalau JKAB kemarin ya di ANAVA 2 jalur itu ininya interaksinya tahap 1. Tetapi di ANAVA yang 3 jalur untuk JKABC itu interaksi tahap 2. Nah, ketika kita melihat hasil, itu kita lihat bagian ini dulu, interaksi tahap 2. Ya, ini saya highlight biru. Nah, baru kemudian ketika ini tidak signifikan, kita turun ke interaksi tahap pertama. Ya,
Tahap pertamanya, tahap keduanya misalnya signifikan, tahap ke satunya pertama pada signifikan. Ya, semuanya dilihat. Tetapi kalau yang CKABC tidak signifikan, ya kita lihat yang berikutnya. Semoga yang AB signifikan, AC signifikan, BC signifikan gitu ya. Tetapi kalau tidak ada yang signifikan satupun ya dari interaksi tahap kedua, interaksi tahap pertama, ya kita cari di tiap-tiap CKA ya, nantinya di FOA, FOB, FOC seperti itu. Baik, jumlah rasio perbedaan FO ya antar kelompoknya ada 7 ya, FOA, FOB, FOC yang merupakan sampel effect di sini ya, dari sisi efek sampelnya. Kemudian yang lainnya interaction effect. Nah, untuk interaction effect itu ada FOAB, FOBC, FOAC, dan FOABC. Ya, yang interaction effect-nya itu yang itu. Kemudian ANAVA 3 jalur yang paling sederhana ada 8 kelompok. Ini yang paling sederhana, 2 kali 2 kali 2 ya. Yang ini variabel bebas 1, kemudian variabel bebas 2, dan yang ketiganya ini variabel bebas 3. Nah, ini contohnya. Semuanya bisa lihat ya di modul masing-masing. A ada 2 variasi. B ada 2 variasi. Ya, yang C-nya ada 3 variasi. Di modul kalian ada semua ya, yang ini? Ada Ibu. Ada Ibu. Ada, baik. Nah, berarti kan ini 2 kali 2 kali 3. Ada berapa kelompok? Nah, di sini ada 12 kelompok ya. Ini kenapa ada garisnya ya? Coba. Di tempat kalian ada garisnya juga seperti ini ya? Diabaikan Iya, aja garis yang tengahnya ini. Ya, diabaikan aja garis yang tengahnya ini ya. Eh, ini mana tabel? Oh, pakai ini aja. Di merge cell. Nah, aslinya kan gini. Kalian terimanya PDF ya, jadi tidak bisa diginikan ya. Soalnya di sistem akademik terimanya PDF. Dulu waktu awal-awal, maksudnya di sistem akademik agak awal-awal gitu, masih mau terima Word ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, X-nya ya variabel tergantungnya itu kestabilan emosi. Variabel A-nya itu laki-laki perempuan, kemudian variabel B-nya tipe kepribadian dibedakan ekstrovert introvert, kemudian oke sebentar. Kemudian yang C-nya etnis ya. Baik, ini saya sambil ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di sini ada rumus 3 jalur, langkah-langkahnya sama ya untuk JKT. Kemudian JKD-nya komponennya jadi lebih banyak ya dibanding yang ANAVA 1 jalur maupun 2 jalur. JKA ini sama, JKB sama ya, JKC sama rumusnya dengan yang sudah pernah kalian lakukan
di JKA, JKB di 2 jalur maupun 1 jalur, kemudian JKAB ini, JKAC, JKABC ini ya. JKABC itu diperoleh dari JKT dikurangi JKA, JKB, JKC, JKAB, JKAC, JKABC, dan JKD yang ditambahkan. Nah, untuk DB-nya ini N dikurangi N dikurangi A dikali B kali C. DBA ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. DBAC itu DBA dikali DBB, DBBC ya DBB dikali DBC seperti itu. Ini sama seperti di 2 jalur ya. Kalau yang di 3 jalur karena ini ada 3 variabel bebas, ini ada DBA, DBB, dan DBC yang dikalikan untuk DB-nya. Nah, ini FO-nya, FOA, FOB, FOC, FOAB, FOAC, BC, dan FOABC. Baik, ini format sajian data statistiknya. Ini ada di tempat kalian? Ada, Ibu. Ada, baik. Ada warna-warnanya juga nggak? Ada, Ibu. Ada. Berarti versi yang sudah versi ini mungkin yang saya PDF-kan ya. Baik. Ini diperoleh dari mana? Ini N-nya 4 semuanya. Silahkan dicek di modul ya. Kemudian ini NB2 di A1, NB1 di A2, NB2 di A2. Seperti ini, 4 semua. Kemudian C-nya kita posisi sama seperti tabel di awal ya. Tabel ini. Biar lebih mudah ya, nanti kita masukkan angka. Nah, sigma X-nya tinggal dimasukkan di sini, sigma X untuk A1, B1, C1. Berarti sigma ini ya. Ini sigma A1, B1, C1. Taruh di dalam kotak itu. Kemudian A1, B1, C2 taruh di kotak yang sigma di situ ya, sesuai dengan simbolnya. A1, B1, C3 totalnya di situ. Nah, habis itu ini dikuadrat-kuadratkan di total. Ini sama seperti di ANAVA 2 jalur, hanya saja ini lebih banyak. Bedanya di situ aja ya. Jadi tidak ada beda yang beda banget itu enggak nanti. Jadi tabel persiapan statistiknya seperti itu. Baik. Ini kemudian C, untuk C ini C1 berarti dia ada 16 orang di C1 ya. Di C2-nya sampelnya 16, di C3 sampel juga 16. Ya, 16, 16, 16. Nah, sedangkan di A1, B1 sampelnya ada 12 di sini. Nah, ini nanti kita hati-hati ketika memasukkan ke dalam rumus. Nah, kadang ketika ujian mahasiswa lupa memasukkan bagian mana dimasukkan kemana seperti itu. Baik, JKT sebentar. JKT itu diperoleh dari jumlah total ini semuanya, ya. Sigma X kuadrat yang di total.
kemudian dikurangi sigma X yang dikuadratkan per total sampel, total orangnya. Ya, sama seperti di ANOVA 2 jalur. Sebentar ini kayaknya ada yang mau masuk ya, tang-ting tang-ting. Tapi ketika saya buka nggak ada lagi ya. Oke, sebentar ya saya ambil charger. Ini HP-nya lowbat. Baik. CKD-nya berarti 956 dikurangi komponen ini semua ya. 13 sigma X-nya 13, 16, 24, kemudian 14, 13, 14, 12, 27, 8. Yang masing-masing dibagi oleh jumlah N di tiap selnya. Kemudian JKA, ini untuk JKD-nya ya. JKA itu diperoleh dari A. Oke, nilai A ini ya. Sigma A jadi ini di total, kemudian dibagi tiap A-nya kan ini ya, nanti di total dibagi tiap ininya. A ada 2, berarti masing-masing 24. A di sini, N di sini, dan N di sini. Kemudian di bagian sigma X-nya ini 106 ini diperoleh dari 52 ya, yang di A1 ini 52 ditambah 54 itu 106 ya. Kemudian ini 88-nya diperoleh dari 41 ditambah 47. Itu A ya. 52 ini tambah 54 untuk CKA. Kemudian dibagi 24 ya. Yang A2-nya 41 ditambah 47 per 24. Nah ini. Kemudian dikurangi ini sigma X yang dibagi jumlah N-nya. Ketemu JKA sekian. Nanti kalau saya terlalu cepat dibilangi ya. Kemudian JKB. JKB itu ini B. Ya. Nah, B itu kan ada B1, B2. Kemudian B1, B2. Antar B, coba kita cek ya. Antar B1 13
14, ya. Kemudian 13, 14, 16, 13, 23, 14 ditambahkan. Sudah? Nah, B1 itu kan B itu ada 2, B1 dan B2. B1 diperoleh dari slot yang B1 di A1, jadi 13 tambah 16 tambah 23, ditambahkan di slot A2 B1 14, 13, 14. Itu untuk A1 untuk B1 JKB. B2-nya itu diperoleh dari ini, sel yang ini. 17 ditambah 28 ditambah 9, kemudian ditambah B2 ini ya, 12, 27, 8 dibagi 24. Ketemu ditambah 101 kuadrat per 24 dikurangi 194 kuadrat ya, ini kurang kuadrat ya, kalau di tempat kalian belum ada kuadratnya ditambahkan. Ketemu 1,333. JKC, C ini ya, C ini total X-nya itu ada di bawah sini. Langsung aja, ya. Boleh juga sih kalian ngitung 13 ditambah 17 itu kan punyanya C. C1 tambah 14 tambah 12. Tetapi kita kan sudah ngitung di bagian paling bawah ini, ya. Ini C, ini punyanya C. Nah, tinggal 56 kuadrat. Kalau di sini bukan per 24 ya, karena C-nya variasinya 3 sehingga dan isinya di sini, 16 ya N-nya sehingga 56 kuadrat per 16, 84 kuadrat per 16, 54 kuadrat per 16 dikurangi 194 kuadrat per 48. Hasilnya ini. Di sini ada rumus cepatnya enggak ya? Yang oh ternyata enggak ada. Nah, JKAB A ke B ya, A ke B itu ini 52 kuadrat, 54 kuadrat, 41 kuadrat, kemudian 47 kuadrat. Itu AB. Nah, kira-kira AC itu diperoleh dari mana? Coba kalian kalau AB kan ini, A ke B. Kalau A ke C, diperoleh dari mana nih? Halo? Ada bayangan nggak nih A ke C? JKAC. Baik, nggak ada yang respon ya. JKAC itu diperoleh dari kombinasi A sama C, berarti di sini
13, 17 itu C1 ya. Kemudian C1A1 ya, CKAC berarti ini. Kemudian berarti berapa nih? Ya, 30/8. Kemudian A1 di C2 16/28. A1 C3 ini 23/9/8 ya. Itu CKAC. Nah, selanjutnya ini nanti A2 di C ya. Ini 14 ditambah 12, 26/8, kemudian 13 tambah 27/8, 30/8, kemudian 14 tambah 8, 22/8 ya. Itu JKAC dikurangi 194 kuadrat per 48. Ada yang mau masuk? Baik, ini saya tak admit dulu. Sudah? Baik. Yang tadi belum JKBC ya. B ke C. Kalau tadi A ke C ya. Sekarang B ke C. B1, B1. Nah, jadi ngitungnya dari C1 ke B1 sesama B1 ya. Kalau yang BC berarti 13 sesama B1 juga tambah 14/8 ditambahkan ini di C2 dulu, contohnya di C2 dulu apa? Bentar, biar kalian ngurut. Ya, di contoh di situ urutannya C1, C2, C3 di tiap B dulu. Berarti di sini kalian ngitungnya B1 sesama B1 di C1, sesama B1 di C2, sesama B1 di C3. Jadi 13 tambah 14/8, 16 tambah 13/8, 23 tambah 14/8. Baru kemudian B2 sesama B2 ya ini ke C1. Berarti 17 ditambah 12/8. Kemudian 28 tambah 27/8. Terakhir
9 tambah 8 per 8. Baik, itu untuk JK, BC. Nah, ini kalau sudah ketemu, kita hitung JK, ABC. JK, ABC itu diperoleh dari JKT dikurangi JK ini sampai ke JKD ya, sama dengan 6,166. Kemudian DB jumlah respondennya, jumlah subjeknya dikurangi A ya, B dan C. Sehingga 36 di sini. Nah, ini kemudian dihitung MK ya, MKA, MKB, MKC itu sama seperti ketika menghitung di ANAVA satu jalur. Nah, berarti JKA per DPA. JKA per DB dalam di sini ya. Di dalam A-nya, di dalam B-nya, di dalam C-nya, kemudian masing-masing ini, kemudian di DB dalamnya 36, nanti A, B, C ini untuk melihat ke tabelnya ya. Ini 36 juga untuk melihat ke tabel di sisi sebelah kiri. Kemudian dihitung semuanya ya, MKAC, MKBC, MKABC, kemudian FOA, FOB, FOAB, FOBC, dan FOABC. Nah, kemudian ketemulah seperti ini. Ya, dilihat signifikan dan tidaknya. Nah, di sini FOA itu ternyata lebih kecil daripada F tabel 1%. Di sini 4,458. Silahkan dibuka tabelnya ya. Kemudian FOB, kalau yang FOA di atas 5% ya, ketika cek di tabel 5% dia lebih besar daripada F tabel 5%, sehingga dia signifikan pada level 5%. Kemudian yang FOB, nah kemarin saya sudah sampaikan ya, kalau kurang dari 1 itu nggak usah dilihat di tabel, langsung tidak signifikan. Kemudian FOC 614 di DBC lihatnya di atasnya kedua ke bawah 36 ya. Di situ F1%-nya 5,25, 5% 3,26. Maka kalau kita mau pakai yang 1% ini masih lebih besar daripada FOC. Nah, ini kok tandanya kurang ya? Salah tanda. Nah, kalau di tempat kalian tandanya keliru diganti ya. Suara saya masih lancar atau putus-putus? Lancar, Ibu. Lancar, Ibu. Lancar ya. Baik. Kemudian ini FOC-nya ya. FOAB, FOAC ini di bawah 1. Nggak usah dilihat di tabel. Itu langsung aja kalian tulis tidak signifikan. Kalau kurang dari 1 nggak signifikan. Nah, ini kemudian FOABC. Nah, FOABC-nya ternyata untuk 1% dia jauh dari 1%.
ya ketemu 2,036, 1%-nya 5,25. Yang 5% 3,26 padahal ini hasil hitungnya cuma 2,036. Sehingga ini tidak signifikan, ya. Nah, yang signifikan itu hanya FOAB, FOBC ini signifikan, kemudian FOC, FOA di level 5%. Ya, ada 3 ya. FOA, FOC, FOBC, udah ada 3 yang signifikan. Baik, dalam ANAVA 3 jalur yang pertama-tama dilihat adalah FOABC-nya. Jadi interaksi tahap 2-nya yang kita lihat. Nah, kalau misalnya kebetulan ini kan tidak signifikan ya, yang kita hitung tadi. Kalau misalnya OABC-nya signifikan atau sangat signifikan, jadi kalau mau melihat pengaruh variabel bebas A terhadap variabel tergantung X, maka harus mengontrol pengaruh variabel bebas B dan variabel bebas C. Jadi, ya, kita harus melakukan ANAVA satu jalur sebanyak 6 kali. Ini sih bukan ANAVA satu jalur ya. Oh, di satu jalurkan ya, berarti di satu jalurkan. B1 C1, B1 C2, B1 C3, B2 C1, B2 C2, B2 C3. Kemudian untuk mengetahui pengaruh variabel B1, nah berarti kan kita melakukan ANAVA yang ini ya, balik lagi ke variabel bebas A. ANAVA satu jalur untuk ini, data yang ini. A1 B1. Ini kan punyanya A1 B1. Ini. Ya. Kemudian A1 B2. A1 A2 B ini, A2 ini. Itu kalau A2. Tetapi kalau kita kok B1 C1, berarti sesama B ini, sesama B1 di C1. Kemudian sesama B1 sini dengan C2. Ini B2-nya nggak masuk ya. Kan berarti ini 1, 2. B1 di C3. Gitu, ya. Kemudian B2 di C1. Ini ditambah B2 yang ada di sini. B2 di C2 berarti B2 ini ditambahkan dengan B2 yang ada di sini di C2. Kemudian B2 C3 di sini, B1 C3 di sini ditambah B1 C3 yang ada di sini. Kemudian B2 C3 yang ada di sini, kemudian ada di sini. Jadi 6 kali, ya. Karena 2 kali 6. Nah, tiap-tiap kelompok ini ditata ulang datanya, tabelnya. Nah, masing-masing kelompok ini ya berarti kan jadi ada 6 kelompok dianavakan satu jalur. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan begitu. Nah, kalau misalnya kita mau melihat
pengaruh variabel bebas B terhadap, variabel tergantung X. Jadi kita mengontrol di A dan C. Maka kita, melakukan ANAVA ya, satu jalur sebanyak 6 kali. Kelompok A1C1 ya, berarti kalian bikin tabel lagi ya nanti. A1 di C1. Kalau ini kebetulan gampang sret gini ya, nggak lompat-lompat. A1 di C2, A1 di C3, kemudian A2 di C1, A2 di C2, A2 di C3. Itu kalau kita mau melihat, eee, variabel yang B-nya. Kalau kita mau melihat pengaruh variabel bebas C terhadap variabel tergantung X, kita harus melakukan pengontrolan terhadap variabel A dan B. Nah, A dan B kebetulan A variasinya 2, B variasinya 2 kelompok, sehingga kita, melakukan 4 kali ANAVA satu jalur, ya A1 B1, A2 B1, A1 B2, A2 B2. Nah, berarti yang ini. A1 B1. Yang ini aja nih. Pakai data. A1 B1, A1 B2, oh, A1 di B2 ya, A1 B1, A2 B2 begitu. Biasanya sih ya, ya segitu aja, maksudnya nggak jarang ya yang melakukan FOABC, kemudian melakukan ANAVA satu jalur sebanyak, kelompoknya. Nah, di sini jadinya kita melakukan 16 kali. Kok 16 kali ya? 2 kali 2, kan B-nya cuma 2. Sik. Oh iya, ini interaksi tahap kedua, 16 betul. Kan 12 ditambah, ada 4 kelompok. Baik. Nah, kalau FOABC tidak signifikan, maka kita harus melihat interaksi tahap pertama, yang FOAB atau FOBC atau FOAC. Nah, tadi kita kan tidak signifikan ya, maka ya sudah, berarti kita lihat yang interaksi tahap pertama. Nah, interaksi tahap pertamanya signifikan di FOBC. Maka ini ada kesimpulannya, ada perbedaan kestabilan emosi antara pria dan wanita. Kalau dilihat dari FOA-nya, ini FOBC-nya signifikan oh ya. FOBC signifikan. BC, B-nya apa nih variabelnya? B-nya kepribadian, C-nya etnis. Berarti yang untuk FOBC. Oh, ini sudah ada kesimpulannya di bawah ya. Baik, berarti enggak usah ini. Nah, ini sudah ada.
Jadi ada perbedaan kestabilan emosi yang meyakinkan antara pria dan wanita. Di tempat kalian ada juga ya kesimpulannya ya. Kemudian karena FOAB-nya tidak signifikan, maka kita ambil kesimpulannya dari FO yang A. Ada perbedaan kestabilan emosi yang meyakinkan antara pria dan wanita. Kemudian tadi FOB, FOC-nya, FOB tidak signifikan, FOC, C-nya etnis. Ada perbedaan kestabilan emosi ditinjau dari etnis. Nih. Nah, FOC signifikan, tetapi kemudian kita lihat FOBC-nya signifikan. Maka kita lihat FOBC dulu ya, karena tahap kedua tidak signifikan, kita turun ke tahap pertama. Nah, kecuali kalau BC-nya tidak signifikan ya kita lihat satu-satu. Nah, kebetulan ini signifikan, maka langsung ada perbedaan kestabilan emosi yang meyakinkan ditinjau dari suku bangsa itu C dan tipe kepribadian itu B. Bisa kesimpulannya seperti ini, di modul kalian sudah ada kesimpulannya ini? Ada Ibu. Ada. Baik, bisa bikin kesimpulannya begini, bisa ini alternatif ya, bisa yang kedua sama aja, ya ini sama ini. Nah, kalau ya, kalau signifikan yang FOABC ini apabila signifikan ya, dalam kurung. Apabila signifikan, maka kesimpulannya begini, ada perbedaan kestabilan emosi yang signifikan ditinjau dari jenis kelamin, suku bangsa, tipe kepribadian, atau ada pengaruh yang signifikan. Ini contoh lagi ya, silahkan kalian catat. Baik, silakan dicatat ya. Boleh seperti itu. Ini kalau signifikan, narasinya begitu. Sudah catatnya? Nah, kebetulan di yang tadi, soal yang tadi itu kita tidak signifikan.
ya, untuk FOABC-nya. Berarti tidak ada kalau ini saya tuliskan lagi, kalau ABC-nya signifikan, dilakukan analisis lanjutan. Nah, ini bisa juga pakai kesimpulan umum ini ya. Ada Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus. di situ di modul kalian untuk kesimpulan-kesimpulannya ini. Baik, oh putus-putus. Sudah cukup jelas ya langkah-langkahnya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan soal? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Untuk kalau misalkan kita FOABC-nya tadi kan signifikan, Ibu. Berarti untuk menguji per kelompoknya itu kita harus membuat tabel ulang lagi. Seperti itu, Ibu, atau bagaimana? Iya, iya, bikin tabel ulang karena nanti untuk memudahkan kita memasukkan di tabel persiapan statistiknya juga. Jadi angka-angka mana yang kita gunakan. Gitu ya, dibuat tabel lagi. Hanya diambil yang diperlukan untuk dianalisis ketika itu, begitu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silahkan. Berarti kalau misalnya ABC-nya signifikan atau tidak signifikan tetap harus diuji yang FOAB, FOAC begitu ya Ibu? Tetap harus dilanjutkan yang tahap selanjutnya. Kan kalau ya, kalau yang FOABC itu kan memang harus kita lakukan ketika kita ANAFA 3 jalur. Masalah itu signifikan atau tidak itu kan nanti terakhir, ya. Jadi FOABC ya harus dihitung, FOAB, FOBC, FOAC harus dihitung, FOA, FOB, FOC semuanya harus dihitung. Jadi ada 7 kali, ya. Nah, nanti tinggal di situ pada signifikan atau tidak. Nah, ketika signifikan, kita melakukan analisis lanjutan. Ketika tidak signifikan, kita melihat di interaksi yang tahap pertamanya, yang FOAB, FOBC, dan FOAC. Nah, gitu ya. Atau coincidence gitu ya. Kok yang ANAFA di versi 2 jalurnya ya, versi tahap pertamanya juga tidak signifikan juga. Ya kita lihat di FOA, FOB, dan FOC. Gitu ya. Baik, Baik ini Ibu. ada chat muter-muter enggak selesai-selesai. Ya. Oke, putus-putus ya. Baik, ini saya ada soal. Silakan di screenshot ya. Nanti dikerjakan di lembar folio bergaris. Saya copy ke file yang ini aja tadi.
Ini A1, A2. Nah, ini kelompoknya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan di zoom di tempat kalian. Ya.